Gerbang kantor Balai Besar Wilayah Sungai Serayu, Sleman, Yogyakarta ini dirobohkan massa dalam aksi unjuk rasa tolak tambang Wadas. Massa menjadi beringas dan nekat menjebol gerbang lantaran tidak mendapat tanggapan dari pihak terkait. Menanggapi perusakan ini, aparat pun mengejar demonstran yang hendak membakar ban. Dalam aksinya, massa menuntut BBWS Serayu Opak untuk mencabut surat izin penetapan lingkungan yang akan digunakan untuk penambangan di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Hentikan kriminalisasi dan intimidasi terhadap warga Wadas maupun teror, itu yang paling penting. Dan juga ada tuntutan yang menyatakan soal warga Wadas tetap bersolidaritas terhadap perampasan tanah atau perampasan ruang hidup yang ada di Womoni, Sangihe, Barabaraya, di Papua, di Kalimantan, dan lain sebagainya. Kawasan Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah sedianya akan digunakan sebagai kuari atau tempat untuk penambangan batu andesit. Hasil dari penambangan kemudian akan digunakan untuk kebutuhan material penyelesaian pembangunan Waduk Bendungan Bener yang saat ini sedang dalam pembangunan. Selamat malam, apa kabar Anda malam ini? Kericuhan dalam unjuk rasa menolak tambang Wadas tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga akan menghadirkan perkembangan penyidikan Crazy Rich asal Bandung, Doni Salmanan dan Indra Kents. Saya Latif Siregar. Aksi unjuk rasa menolak eksekusi lahan di Nrekang, Sulawesi Selatan berakhir ricuh. Aksi lemparan batu dan saling dorong pun terjadi antara warga dan petugas. Aksi bentrokan yang terjadi antara polisi dengan warga yang menolak eksekusi lahan di Nrekang, Sulawesi Selatan Senin kemarin sempat membuat polisi kewalahan. Massa akhirnya dapat dikuasai setelah polisi mengambil tindakan tegas dengan memburu dan menangkap massa yang anarkis satu persatu. Tindakan tegas dilakukan oleh aparat dengan menembak gas air mata ke kerumunan massa yang melawan dan melempari aparat dengan batu, kayu, dan botol kaca. Rekan-rekan mahasiswa dengan gabungan masyarakat yang mempertahankan lokasi eksekusi, tapi tetap kita bisa atasi. Kami sebagai penasihat hukumnya warga yang memiliki lokasi ini adalah pihak pengadilan negeri untuk menunda dulu ini eksekusi sampai ada putusan yang kami lakukan, yaitu upaya hukum yang kami lakukan. Demo menolak eksekusi lahan yang terjadi kemarin membuat jalur Trans Sulawesi Tanah Toraja Nrekang menjadi lumpuh. Bentrokan yang berlangsung sejak siang hingga malam ini bahkan melukai Wakapolres Nrekang, beberapa anggota polisi, serta warga. Wakapolres kami tadi sempat terkena lemparan batu di bagian telinga. Ada yang ditangkap? Ada 2 yang kita amankan sementara ini dan perintah pimpinan untuk dikembangkan. Tindakannya seperti apa? Ya, kita proses hukum yang berlaku di negara kita. 2 orang warga diduga provokator diamankan oleh polisi, sementara eksekusi lahan ditunda sementara untuk menghindari aksi penolakan susulan. Seluruh korban tewas akibat kebakaran di Balikpapan sudah dievakuasi. Tim forensik dari Surabaya diterjunkan untuk mengetahui penyebab kebakaran. Korban keempat kebakaran ruko di Balikpapan sudah dievakuasi. Evakuasi sulit dilakukan karena korban terjebak reruntuhan. Alat berat eskavator dikerahkan untuk memindahkan puing reruntuhan. Setengah jam alat berat mengeruk puing, korban pun bisa diangkat. Jasad yang tertimbun reruntuhan bangunan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Di rumah sakit sudah ada 3 jenazah lain yang ditemukan sebelumnya. Untuk pencarian, karena informasi memang hanya 3 korban di posisi bawah, 1 korban di atas yang sudah subuh tadi ditemukan. Pak, tadi posisi mayat ditemukan tertimbun, tertanam atau tertimbun puing-puing reruntuhan. Sementara itu, tim laboratorium forensik Surabaya bersama tim Inafis Polres Balikpapan melakukan olah TKP.
Tim mengumpulkan sejumlah sampel yang diduga kuat sebagai penyebab kebakaran. Di lantai bawah rumahnya Arya, kita ngambil barang bukti abu sama kabel. Nanti selengkapnya ke kasat ya. Kebakaran yang melahap 4 unit ruko terjadi sekitar pukul 4 pagi. Bangunan ruko yang berhimpitan menyebabkan api cepat meluas. Sebagian besar korban tewas akibat tengah tertidur saat api berkobar. Warga di Banjarnegara berdesak-desakan demi bisa membeli minyak goreng seharga Rp13.500 per liter. Warga mengaku terpaksa berebut minyak goreng karena harga di pasaran masih sangat tinggi. Warga berkerumun hingga berdesak-desakan di salah satu lokasi operasi pasar minyak goreng murah di Pasar Sayur Banjarnegara, Jawa Tengah. Di pasar tradisional terbesar di Banjarnegara ini, ratusan warga mengantre sejak pagi demi mendapatkan minyak goreng seharga Rp13.500 per liter. Operasi pasar minyak goreng murah ini digelar Dinas Perdagangan Banjarnegara di sejumlah pasar tradisional untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng bagi rumah tangga maupun pedagang. Pembelian minyak goreng dibatasi 2 liter per orang. Setiap lokasi operasi pasar disediakan 800 hingga 1000 liter minyak goreng. Warga mengaku terpaksa berebut membeli minyak goreng karena langka di pasaran dan harganya mahal, berkisar Rp19.000 hingga Rp20.000 per liter. Mulanya ini sampai dikasih Mas. Harapannya kepada pemerintah seperti apa, Mas Dayat? Ya, harapannya biar pemerintah ya seperti dulu lagi lah, banyak. Nggak nanti seperti ini loh, Mas. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjarnegara rutin melakukan operasi pasar murah minyak goreng di pasar tradisional di wilayah kecamatan dan desa. Sultan Bandung Doni Salmanan sampai malam ini masih diperiksa dalam kasus dugaan penipuan aplikasi Quotex. Polisi mencari tahu sumber kekayaan selebgram yang hobi nyawer tersebut. Selain memeriksa saksi bagi Indra Kents, Bareskrim Polri hari ini juga memeriksa Doni Salmanan. Doni tiba di Bareskrim Polri pukul 10:35 didampingi pengacaranya Iqbar Firdaus. Dalam pernyataannya, Doni mengatakan kasus ini sudah diproses dan mempercayakan seluruhnya kepada pihak kepolisian. Untuk saat ini proses saya sudah diproses sama pihak kepolisian. Saya percayakan kepada pihak kepolisian. Semuanya sudah diproses secara seadil-adilnya. Oke? Ya, terima kasih ya. Doni Salmanan diperiksa polisi terkait dugaan tindak penipuan dan tindak pidana pencucian uang. Kasus afiliator binary option platform Quotex yang menyeret nama Doni kini masuk ke tahap penyidikan setelah adanya laporan pada 3 Februari 2022 dari seorang pelapor berinisial RA. Doni kini diperiksa sebagai saksi. Pemirsa, kita masih menunggu apakah Doni Salmanan akan bernasib sama dengan Indra Kents yang ditahan dalam pemeriksaan pertama. Sementara pacar dan keluarga selebgram Indra Kents diperiksa terkait kasus aplikasi Binomo. Harta Crazy Rich asal Medan itu termasuk yang mengalir kepada keluarga terancam disita polisi. Penyidik di Tipdeksus Bareskrim Polri hari ini memeriksa 2 saksi terkait kasus aplikasi Binomo yang menjerat Indra Kents. Kedua saksi yang diperiksa terdiri dari pacar dan calon mertua Indra Kents. Pacar Indra Kents, Vanessa Kong, tiba di Bareskrim Selasa siang didampingi 2 pengacaranya. Pemeriksaan oleh penyidik untuk mendalami aliran dana yang diterima Indra Kents. Hingga kini Bareskrim telah memeriksa 16 saksi dalam kasus Binomo. Dari ke-16 saksi yang telah diperiksa, 2 diantaranya merupakan saksi ahli. Bareskrim Polri menetapkan Indra Kusuma alias Indra Kents sebagai tersangka kasus dugaan judi online, penipuan, hingga TPPU terkait aplikasi Binomo. Indra Kents dikenai pasal berlapis setelah ditetapkan sebagai tersangka.
8 jenazah korban kekejian teroris Papua dipulangkan ke kampung halaman masing-masing. Pemulangan jenazah diikuti dengan upacara penghormatan. 8 jenazah korban KKB teroris Papua diterbangkan ke kampung halamannya. Sedianya 8 jenazah akan dipulangkan dengan tujuan Jakarta, Maluku, dan Palu. Penyerahan santunan ke pihak keluarga dilakukan di bandara. Proses evakuasi, identifikasi, hingga pengiriman jenazah dipastikan pihak kepolisian telah sesuai dengan protap. Sebelum diterbangkan ke daerah masing-masing, digelar juga upacara penghormatan jenazah. Alhamdulillah kita semua berkat kolaborasi kerjasama yang sangat luar biasa serta doa masyarakat, kita semua dapat evakuasi korban hingga ditimpa. Dan saat ini adalah proses untuk pengantaran para almarhum ke tempat tujuan masing-masing. Sekali lagi. Sebelumnya 8 jenazah korban kekejian teroris Papua akhirnya berhasil dievakuasi Satgas Damai Kartens. Sempat terkendala cuaca buruk, Satgas akhirnya berhasil mengevakuasi jenazah tanpa hambatan apapun. Pemerintah kini terus berupaya mengedepankan penguatan teritorial dengan pendekatan kedaerahan. Meski persuasif, sedianya pemerintah bisa tegas dalam menyikapi situasi di Papua. Sembilan WNI asal Binjai hingga kini belum dievakuasi dari kota Chernihiv, Ukraina. Pihak keluarga pun cemas dan meminta pemerintah Indonesia segera memulangkan keluarga mereka. Tak kuasa menahan tangis, Retami, ibunda dari Muhammad Raga Prayuda, salah satu WNI asal kota Binjai yang masih berada di kota Chernihiv, Ukraina, saat memikirkan nasib anaknya yang belum juga dievakuasi. Berdasarkan beberapa video yang diunggah sang anak di media sosial, terlihat kondisi Muhammad Raga Prayuda dalam keadaan ketakutan dan tak berani keluar dari tempat tinggal mereka karena khawatir menjadi sasaran sniper atau bom yang dapat meledak kapan saja. Saya hidup sendiri, Pak. Masih ada satu lagi anak saya yang masih sekolah. Saya nggak tenang dia di sana. Secara langsung saya melihat lari, bom meledak, Pak. Sakit kali hatiku, Pak. Iya, kalau dengar kabar dari sana ya agak mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan karena suasana perang. Suasana perang itu. Kesembilan orang warga kota Binjai berada di Ukraina, bekerja sebagai karyawan pabrik plastik sejak tahun 2018. Pihak keluarga memohon pemerintah bisa segera membantu mengevakuasi anak-anak mereka. Hujan sesaat, sejumlah kawasan di Jakarta tergenang banjir. Berita itu kami rangkum dalam 5 berita pilihan yang diawali dari kebakaran mal di Bekasi. Asap tebal mengepul dari pusat perbelanjaan Grand Mall di Kota Bekasi, Jawa Barat. Kebakaran membuat pengunjung dan pegawai panik. Mereka berlarian menjauhi gedung. Banyak juga yang lari ke basement untuk menyelamatkan barang. Menurut pegawai, asap muncul dari lantai bawah dan langsung menyelimuti seluruh ruangan toko. Untuk pemadaman, 5 unit mobil damkar Kota Bekasi dikerahkan ke lokasi kejadian. Dugaan awal api berasal dari hubungan pendek arus listrik. Hujan deras yang mengguyur Jakarta membuat sejumlah ruas jalan tergenang banjir. Di kawasan Pondok Kelapa, Duren Sawit, banjir menggenangi ruas jalan sekitar setengah meter. Sejumlah pengendara yang nekat melintas di tengah banjir terpaksa mendorong kendaraannya karena mogok. Ada juga yang memilih menunggu air surut. Banjir terjadi akibat tingginya curah hujan yang terjadi siang hingga sore tadi. Bus karyawan ini mengalami remblong dan menabrak Pak Ogah hingga tewas di Tambak Aji, Semarang. Bus meluncur kencang dan baru berhenti setelah menabrak pohon dan tembok pabrik. Ironisnya, bus karyawan ini baru saja usai menjalani uji kelayakan kendaraan di Dinas Perhubungan Kota Semarang.
Seorang paogah yang sedang mengatur lalu lintas di persimpangan Jalan Tambak Aji meninggal karena terlindas bus dengan kecepatan tinggi. Menurut saksi mata, saat kejadian pagar pabrik terbuka setelah ada bongkar muat. Tiba-tiba bus meluncur masuk pabrik setelah menabrak paogah dan pembatas jalan. Bus baru berhenti setelah menabrak pohon dan tembok pabrik. Mahasiswa ini marah saat rapat dengar pendapat dengan perusahaan tambang PT Gema Kreasi Perdana di kantor DPRD Sulawesi Tenggara. Tidak terima pernyataan mahasiswa yang menganggap perusahaan tambang mengintimidasi dan mengancam warga penolak tambang, pihak perusahaan juga bersuara keras. Seorang anggota dewan pun menengahi pertengkaran agar rapat bisa berlangsung. Seorang pria tewas setelah terjatuh dari jembatan penyeberangan orang Jalan Tol Lingkar Luar Ciracas, Jakarta Timur. Personel Polsek Ciracas mengevakuasi korban dan melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Menurut saksi mata, pria tersebut awalnya terlihat melintas dari arah flyover Pasar Rebo menuju jembatan penyeberangan orang. Tiba-tiba saja ia melompat dari atas JPO hingga akhirnya tewas seketika. Jasad pria yang diduga tunawisma ini kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk divisum. Isu pembatalan pemilu perlahan redup setelah Presiden menyebut akan taat konstitusi. Tetapi kabar perombakan kabinet kembali berhembus sebagai mahar dukungan PAN terhadap wacana yang bisa memperpanjang jabatan Presiden tersebut. Kami hadirkan informasinya saat lagi, tetap di iNews Prime.